dia disalib itu untuk menghapus dosa dunia. Itu yang betul. Berarti apa yang membunuhnya, menyalib Yesus itu menghapus dosa itu sendiri, menghapus dosa mereka yang menyalib itu. Yang menyalib dengan yang disalib kan beda, Bang. Iya, kan ketika disalib, berarti ketika disalib itu, ketika meninggal itu, menghapus dosa manusia. Ya, artinya dia sendiri, Yesus itu sendiri yang menghapus dosa, bukan orang lain. Karena dia kurbannya. Semua orang yang membun-bunnya, yang tidak membun-bunnya, kamu pun, dosa kamu dihapus kalau kamu menerimanya. Kalau kamu nggak menerimanya, ya enggak lah. Karena hanya orang yang meminta dihapus dosanya oleh Tuhan Yesus yang dihapus dosanya. Lah kalau kamu nggak minta, ya dosa kamu tetap ada pada kamu. Semua orang harus meminta dihapuskan dosanya oleh Tuhan Yesus. Iya, oke, saya masuk. Lalu kalau misalkan dihapus karena cara kematiannya itu menghapus dosa manusia, pertanggungjawabannya itu kepada siapa atas dosa itu? Kamu bertanggung jawab kepada Tuhan lah, kepada Tuhan Yesus lah. Berarti bertanggung jawab atas dirinya sendiri begitu? Siapa? Kan dia meninggal, berarti mempertanggungjawabkan dosa manusia. Kan gini. Jadi kalau kamu minta dihapus dosanya, ya mintalah sama Tuhan Yesus. Karena dialah penghapus dosa. Ya, saya mengerti, Mbak, saya mengerti. Saya mengerti itu. Apa yang kamu mengerti? Atas pertanggungjawabnya untuk menghapus dosa manusia ini, dia pertanggungjawabkan kepada siapa? Begitu. Dia kan Tuhan, kok dia yang bertanggung jawab? Kamu itu kalau minta sama Tuhan Yesus, kamu dihapuskan dosanya. Karena dia yang menghapus dosa, tubuhnya itulah yang menghapus dosa. Dialah Tuhan, makanya dia dikatakan Tuhan yang menghapus dosa dunia. Kamu mempertanggungjawabkan dosa kamu kepada Tuhan Yesus. Kamu mempertanggungjawabkan dosa kamu kepada Tuhan Yesus supaya dia menghapuskan dosa kamu. Berarti menghapus misalkan yang bayi yang di dalam kandungan itu, apakah seperti apa itu? Kalau bayi yang tidak berdosa, kan dikatakan menghapus dosa dunia. Yang tidak ada dosa kok dihapus? Gimana sih kau? Ibarat kata ya, kamu punya buku, belum ada ditulis, kok hapus? Itu kan adalah tindakan goblok, Bang. Pertanyaanmu terlalu bodoh, Bang. Udah tahu nggak ada dosa. Kok tanya lagi, kalau orang nggak ada dosa, gimana ngapus dosanya? Logika kau kayak bayi. Tidak, begini, Mbak. Ini lo Bang, gini misalnya, Bang ya. Kan menghapus dosa. Nggak ada, salah. Terus apa yang dihapus? Pertanyaan longor. Itu kan merasa konyol juga, mungkin bisa. Tapi kan dikatakan tadi itu menghapus dosa manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau nggak ada dosa, apa yang berarti dia berdosa? Dilahirkan kok berdosa? Membunuh itu berdosa. Dilahirkan nggak pernah dikatakan dosa, saya. Sejak kapan? Dilahirkan itu dosa. Turunkan. Oh my lord. Kok ada orang kayak gini? Apa dosa itu, Bang? Saya kasih contoh ya. Dosa itu berzina, mencuri, berdusta, mengingini istri orang. Nggak ada di dalam daftar dosa itu dilahirkan atau melahirkan. Nggak ada, Abang. Anda salah paham dengan perkataan saya tadi, Dilahirkan itu diciptakan. Aduh. Apa lagi? Mungkin salah paham dengan apa yang pertanyaan saya tadi itu, Mbak. Loh, belum berdosa kok mau menebus, dihapus dosanya, Bang. Kamu nih nanya itu yang esensial gitu, Bang. Kakak salah paham dengan apa yang dengan kata pertanyaan saya tadi itu. Maksudnya itu Yesus itu tadi itu menghapus dosa manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi saya pertanyakan itu bagaimana dengan bayi yang di dalam kandungan itu? Apakah orang dia belum berdosa kok? Kan kamu aja
tadi ya? Ingat ya, renungkan ya. Dia menghapus dosa yang ada di bumi ini, menghapus dosa manusia. Loh kalau ada manusia yang nggak berbuat dosa, apa yang mau dihapus? Oh, tuh. Kamu ini longornya kebangetan loh, Bang. Serius. Kamu ini masih SD kah? Bang, kamu udah dipanggil Bang tapi kok masih longor? Iya, iya. Oh my lord. Gimana sih, Lord? Yang menjadi permasalahan kita bingung hapus dosa itu. Ya kan menghapus dosa. Kalau tidak ada dosa, apa yang mau dihapus? Saya udah kasih contoh. Kalau nggak adanya kesalahan di dalam bukumu ini, apa yang mau kau hapus? Ih, capek. Oke, thank you ya Bang ya. Gila aku lama-lama ngobrol sama orang idiot. Kamu punya buku tulis? Belum ada coretan. Kamu mau ngapus apa? Ambil penghapus mau ngapain? Mau ngapain? Oh my lord. Lucu-lucu. Jadi apa yang mau dihapus? Ibarat kata ya kan. Aku mau nyuci baju, padahal nggak ada baju kotor. Idiot itu, idiot. Dibilang menghapus dosa, ya kalau nggak ada dosa apa yang mau dihapus? Ya dosa kau aja yang dihapus, dosa kau aja masih banyak. Nyari-nyari dosa yang nggak ada. Aku nih manusia. Sakitnya orang ini semua. Betul-betul sakit kalian ini. Sabar. Emang ya, ilah zaman ini ya membuat kamu buta. Udah kau aja lah ngobrol sama abang itu. Aku nggak sanggup aku ngobrol lagi sama abang itu. Kau kuturunkan ya abang ya. Ada bayi, nggak berdosa. Ya terus kalau nggak berdosa ya ngapain? Mau ngapain? Ibarat kata ya, ada bayi nggak sakit, kok kasih obat? Sakit jiwa. Nanti anak kau nggak demam. Ambil nafas. Oh my goodness, mana tadi? Ada. Kita naikkan lagi ya. Tolong kalian jangan jadi gila di sini ya. Halo Pak Bani. Ya, aku mau nanya nih, lanjutin yang tadi. Jadi yang mana? Bapak udah naik tadi emang? Tadi kan ada yang naik barusan. Ya banyak Pak yang naik. Bapak barusan. Oke, silakan. Jadi Yesus itu menghapus dosa buat kita apa buat orang Kristen aja? Semua orang, siapa yang mau lah. Kayak gimana? Ya jadi Kristen. Di mana ayatnya menjadi Kristen? Apa? Di mana ayatnya apanya? Kalau kita menghapus dosa harus jadi Kristen di mana? Coba aku mau buka di sini. Di mana? Oh, Matius 28 ayat 19. Apa bunyinya di situ? Ya kan katanya mau lihat di situ, ya udah baca lah. Enggak, katanya kalau ingin dihapus dosamu harus jadi Kristen. Oke. Pergi dan jadikanlah, ini perintah Tuhan Yesus kepada muridnya ya. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu kan disebut Kristen. Oh, jadi ya. Dan baptislah, bentar. Dan jadikanlah semua bangsa Kristen. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Nah kan, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Makanya orang Kristen itu harus dibaptis. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Disuruh melakukan, ya kan? Nah, apa yang dia perintahkan? Ekaristi atau perjamuan kudus. Ya. Jadi kalau kamu sudah dijadikan murid di situ, tandanya Yesus guru, bukan Tuhan di situ. Coba lihat. Dia guru dan Tuhan, makanya kan diajarin. Tuh guru Tuhan gimana ceritanya? Oke, sekarang saya tanya kamu, apakah Allahmu tidak mengajarin kamu jadi? Apakah Allahmu tidak mengajarkan kamu sholat? Murid. Nah, pantas kau nggak ada Allah, nggak pernah diajarin Tuhanmu. Turun kau.
pernah ada aturan. Kenapa? Orang Tuhan kau nggak ngajarin kau akhlak. Tuh, makanya ikut Tuhan Yesus. Biar kau tuh sopan. Gimana sih? Ya kalau Tuhan dikatakan mengajar, artinya Tuhan guru tidak? Iyalah, harus. Gimana sih? Besok-besok kamu jangan kayak gitu. Itulah. Aneh kalian. Makanya kalian nggak tahu cara hidup yang baik. Orang nggak pernah diajarin. Besok-besok harus diajarin. Ya. Susah. Nih. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kamu harus mengakui dia Tuhan biar kamu diselamatkan. Udah. Ini di mana ayatnya? Ini. Tuh. Kamu ini gimana sih? Host panik. Enggak lah. Di mana Yesus mengajarkan? Berarti besok-besok saya tanya. Kapan Tuhan kamu ngajarin sholat? Jangan kayak gitu. Kayak orang longor. Males aku neko. Di-kick lah. Dah. Sekarang saya tanya kan, katanya tadi bilang Yesus guru dan Tuhan. Saya tanya, Tuhan di mana, guru di mana? Coba saya tanya. Tuhan di mana, guru di mana? Di dunia inilah. Kan Tuhan nggak bisa turun ke bumi, Bu. Di mana ayat yang mengatakan Tuhan nggak bisa turun ke bumi? Lah ada kok datanya kan di Bible. Oh, jadi Tuhan bisa turun ke bumi. Sejak kapan Tuhan turun di bumi? Sejak kapan? Coba kamu. Coba datanya coba. Kapan hari Tuhan diatur sama mulut kamu? Tuhan nggak boleh datang ke bumi. Coba. Gini, saya tanya abang, di mana ayatnya Tuhan nggak boleh turun ke bumi? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya Tuhan nggak boleh turun ke bumi? Kau cari dulu ayatnya. Kamu ini tiba-tiba bikin ayat sendiri. Saya bisa tunjukkan di Quranmu bahkan. Ya, saya bisa tunjukkan di Quranmu bahwa Allahmu itu turun ke bumi. Sama saya. Hah? Coba tunjukkan. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Tuhan itu melarang kamu, Tuhan itu tidak boleh ke bumi. Kok bisa? Siapa yang ngelarang? Siapa yang ngelarang Tuhan turun ke bumi? Tuhan turun ke bumi besaran bumi daripada Tuhan kalau gitu. Siapa yang ngelarang? Besar mana bumi sama Tuhan? Coba. Saya tanya, Tuhan besaran mana? Tuhan sama bumi. Coba. Besaran mana? Besaran kebodohan pula. Yang paling besar itu kebodohan kamu. Iya. Kalau kau bilang Tuhan tidak turun ke bumi secara dia besar, berarti dia memenuhi segala sesuatu, termasuk bumi. Kalau sempat Tuhan itu tidak ada di bumi, bro. Dengar, renungkan ya. Kalau sempat Tuhan tidak ada di bumi, maka Tuhanmu itu kecil, lebih kecil daripada bumi. Kamu dengerin di bawah. Kalau sempat Tuhan itu dikatakan maha besar, tapi ada suatu ruang yang tidak dia tempati, maka dia kecil. Loh, pikir. Kalau dia tidak turun ke bumi, dia tidak ada di bumi, ya, berarti semesta ini lebih besar dari dia. Kenapa? Ada semesta yang tidak dia tempati. Ini kamu. Makanya saya bilang, kebodohan kamu itu lebih besar dari saya. Itu pakai logika. Logika. Gue
Pakai logika. Lu pakai apa? Longor. Ya kali. Katanya besar. Tapi ada semesta yang tidak dia datangi. Hah? 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 Maka semesta ini lebih besar daripada dia. Kenapa? Karena Tuhanmu nggak ada di bumi ini. Ini sayang, ini sayang, ininya sayang. Makanya jangan kebanyakan di toilet. Gak malu kamu bilang, gak malu kamu bilang. Gak malu kamu ngomong Tuhan besar. Besar mana sama bumi, tapi dia gak ada di bumi. Gak malu kamu ngomong gitu. Malu lah. Telan lagi tuh omongan lu. Nanti diludahin loh sama guru lu, sama ustadz lu. Logika kau aja secete itu. Terus ngomong-ngomong apa sama saya? Pikir itu, pikir Bani, pikir. Kamu buka 2 Tawarik 6 nomor 18 bahwa bumi tidak bisa menampung Tuhan di situ. Lah Kristen bisa menampung Tuhan gimana ceritanya PA? Udah. Kalau jangan Udah. buka dulu. Udah. Baca dulu Udah. Tawarik. Udah. Baca. Oke. Baca. Iya. Nih. Kalau bumi tidak bisa menampung Tuhan, artinya dia baca berlebih. dulu. Sabar nih. Saya tahu Tawarik itu. Nih, denger ya. Bumi ini tidak bisa menampung dia karena apa? Berlebihan. Tidak bisa ditampung bukan artinya dia tidak di situ. Oon. Saya kasih contoh. Bumi ini kan kecil, dia lebih besar. Kalau dia di sini, ini kan tidak bisa ditampung. Artinya apa? Berlebihan. Bukan artinya nggak bisa ditampung, dia nggak ada di sini. Oon. Bumi tidak bisa menampung dia karena besarnya ini. Karena kan bumi ini ibarat segini. Ya dimasukkan pun berlebih. Ngerti nggak? Tapi apakah artinya dia tidak ada di sini? Ya ada. Bahkan dia melampaui yang kamu duga. Itu maksudnya bumi tidak bisa menampungnya. Ngerti nggak, Oon? Kamu nggak usah ngomong logika sama saya, Oon. 1 ember nggak bisa ditampung sama 1 gelas. Tapi ada kan air yang 1 ember itu di gelas itu? Iya, hanya semampunya gelas itu menampungnya. Kalau goblok gitu jangan makin ditunjukin. Gua naikin lagi lo ya. Gua naikin lagi makin nampak lagi nih Oon kamu ini. Biar malu kamu. Astaga Tuhan, nggak sanggup menampungnya. Ya iya karena dia maha besar. Tapi dia bisa toh di situ bisa. Nggak, ibarat kata ya, gue nggak sanggup nampung uang 3 triliun. Rumah gue nggak sanggup menampung uang atau ATM saya nggak sanggup menampung 3 triliun. Tapi yang sanggup ditampungnya itu kan? Iya, begitu. Oh alah, gak usah bro. Minimal sekolah dulu kalau mau main logika. Minimal mainnya jauh dulu. Kalau kamu cuma mikir sampai situ, gimana kamu paham Alkitab? Ini yang ku bilang ya. Makanya ya disuruh Tuhan Yesus apa teman-teman? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Lu kagak punya akal. Ngerti nggak? Iya, gorengan 1 panci itu enggak, iya itu piring kecil nggak sanggup menampung gorengan 1 panci. Yang sanggup ditampungnya aja kan. Udah, naik lagi lu makin Oon lagi mau bawa Alkitab kemanapun akan saya jelasin. Kamu ini nggak ngerti Alkitab kok. Oh Neng, gue naikin lagi. Itulah kata Edis bener kan, lu blow on. Nah di sini ke blow on. Ada lagi lu. pertanyaan kamu? Enggak, di sini kata Edis lu blow on.
ada lagi pertanyaan kamu. Sekarang gue tanya, lu baca dulu 2 Tawarik 6. Tuh, itu tau nggak? Ketika dia mengatakan orang lain, ya, selain dia Oon, sekarang dia cari temen. Ini yang namanya narasi patungan. Nggak sanggup sendiri, bawa teman. Masa satu Agatha dilawan rame-ramean? Lu itu menunjukkan kualitas lu itu rendah. Emang iman lu iman patungan, narasi lu narasi patungan. Sendiri dong kayak gue. Ya, bani rame-rame. Lu mah namanya bani patungan. Gak malu lu bawa-bawa narasi orang, gak malu? Malu dong, kampung. Biasa suka rame-rame, abis itu apa? Geruduk. Emang itu bani geruduk, bani patungan, bani rame-rame. Udah gua bilang, lu semakin naik ke sini, lu makin menunjukkan kualitas lu, ya. Borongan. Kampung. Besok bawa pendeta, bawa siapa lagi kamu? Semua orang kamu bawa aja semua ke sini. Kamu nggak bisa ngadepin saya sendiri kok bawa orang. Padahal aku kan cuman cewek yang lemah lembut dan kismin. Nanti mau bawa narasi siapa lagi? Iya, Cibini, lucu aku nih orang ini. Ya, Tante Tobrut, kalau kesini tuh bawa orang. Lu nggak pede kah dengan dirimu sendiri? Gua aja live itu nggak bawa orang. Ya, besok jangan kayak gitulah, bikin malu kau. Bani Muslim lagi namamu. Oke, halo, Umar. Halo. Ya, Islam atau Kristen? Islam, Mbak. Oke, Islam ya, bukan. Ini Islam yang penyembah Allah atau Islam penyembah yang lain ini? Ini penyembah Allah dah. Oke, baik-baik kok, silakan. Temanya gimana nih? Baca. Allah kita, Allah Tritunggal maksud. Maksudnya ya, Allah kita itu Allah Tritunggal. Yang lain itu bukan Allah. Yang lain itu setan. Kan Tritunggal itu kan, Tri itu kan 3 dalam 1. Ya kan? Ya, 3 dalam 1. Berarti yang satu itu yang Allah, yang 2-nya itu setan dong. Kok goblok? 3 dalam 1 tuh kok gimana sih? Coba kok renungkan lagi lah. 3 dalam 1 itu artinya apa? Kan Tritunggal. Berarti ketiganya 1 kan gitu. Enggak lo, enggak masuk lah. Ya nggak masuk lah, orang otakmu aja nggak ada. Oke, sekarang saya tanya kamu, ya, kalau roh kamu di dalam tubuhmu, artinya yang manusia yang mana? Ya diriku, jasadku. Nah, yang roh setan, yang badan manusia, kan gitu kan jawaban tadi kan? Loh, karena dengan narasimu yang sama. Kalau misalnya rohmu di dalam kamu dan kamu ngaku satu, berarti rohmu setan, badanmu yang manusia gitu. Itu kan? Kamu mau jelasin itu kan? Enggak lah, itu gua jelasin dulu dong. Jadi cemana? Gini kan, misalnya kalau nggak ada rohku tuh, berarti aku nggak ada. Ya kan sama, gitu. Jadi kalau Allah itu ya, Bapa itu tidak ada roh dan tidak ada firman, yaitu batu. Ya nggak ada. Ya bagus, ketika kamu mengatakan tidak ada roh, berarti ya kamu tidak ada. Sama seperti Allah kalau tidak punya roh, berarti Allahnya itu tidak ada. By the way, Allah kamu punya roh nggak? Allah saya tidak bisa dilihat dan tidak bisa. Nggak, saya nggak nanya itu. BTW, Allah kamu punya roh nggak? Ini jawabannya Allah, sesuai jawabanmu. Allah maha. Saya nggak nanya itu. Allah kamu punya roh nggak? Allah saya tuh semuanya. Ya udah nggak ada. Jawabannya gitu. Jadi Allah kamu nggak ada karena nggak ada rohnya.
Nggak hidup. Pas. Oke. Terima kasih, sesuai jawabanmu. Kan kata dia, kalau saya nggak ada rohnya ya saya nggak ada. Ya sudah, kalau Allah kamu tidak punya roh, ya tidak ada. Apalagi yang mau kita bahas? Bye. Saya hanya menjawab dengan timbangan kamu. Makanya kalau Allah tidak memiliki roh dan tidak memiliki firman, ya nggak ada. Makanya nggak bisa ngomong nih. Dia nggak punya firman, nggak punya roh. Ya nggak ada. Ini nggak Allah. Ini namanya nggak Allah. Jadi kalau nggak Tritunggal itu nggak Allah. Udahlah, aku capek kali dengan orang-orang tolol hari ini. Nggak pernah semua ini dengan orang-orang on. Padahal kita nggak bawa Alkitab dari tadi, tapi lu nggak nyampe-nyampe sayang. Ini baru di logika, lu aja udah stuck. Terus kapan mau masuk ke Alkitab? Kapan mau masuk ke substansi? Udahlah, yang Kristen aja lah yang nanya. Capek aku ngeladenin RT 6. Ya, langsung aja ke ayat Alkitab. Yang simpel-simpel gini aja, kamu nggak nyampe sayang. Terus lu mau ngapain? Dari tadi loh. Ya ampun, hidup nggak pernah seplet ini. Ayo, yang lain. Kita bahas substansi. Kristen. Saya butuh orang Kristen. Saya mau membahas ini. RT 6 dari tadi nggak nyambung. Males aku. Nggak sampai gitu mau ngebahas Alkitab. Logika yang kurang. Oten. Gue males sama RT 6.